Kita kembali lagi di Wiratol. Jadi kita sekarang bareng sama Mas Dimas lagi yang kemarin udah ngisi di Wiratol kedua. Terus sekarang ada person yang baru yaitu Mas Ali Ma'ruf. Gimana kabarnya Mas Ali Ma'ruf? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Seger banget, pagi-pagi udah minum kopi susunya Wirati ya. Oke, jadi kita langsung ke Mas Ali Ma'ruf untuk episode yang ketiga ini. Jadi sebelumnya Mas Ali Ma'ruf ini memang eh, aku tahu Mas Ali Ma'ruf kan sebenarnya kan seorang penulis gitu kan, tapi ternyata ada banyak aktivitas yang dilakukan di luar. Sekarang lagi fokus apa aja Mas Ali? Fokusnya masih menulis untuk konten personal ya, sama ya beberapa permintaan-permintaan. Ada tawaran cerpen, ada apa ngisi-ngisi kelas dan lain-lain, sama masih full time di kantor kumojok.co yang dianggap orang tidak ngantor itu ya. Masih full time Senin sampai Jumat itu kerja penuh waktu, terus paruh waktunya yaitu masih nulis, ngisi-ngisi kelas dan tulen sama Mas Dimas ya Mas. Iya. Berarti gini, Iya. berarti bisa dibilang juga bergerak di bukan bergerak sih, jadi aktif di nulis, terus di bidang kreatif, sama ya tetap aku nyebutnya konten kreator ya. Silakan. Oke. Iyalah, kan terlihat dari jumlah followersnya. Berarti kan engaging. Nah, berarti konten kreator yang benar gitu tah. Enggak kayak kita. Kita malah Orang-orang bermasalah juga followersnya banyak Mas. Oh, iya berarti Bukan dari follower loh. tolong jangan dipancing ya. Takut aku. Nah, sebenarnya gini, jadi biar tematik Wiratol ketiga ini makin tertuju, sebenarnya dari aku mewakili audiens, bukan nanti ada yang relate gitu kan. Kita akan membahas tentang seorang konten kreator, Mas. Gitu. Jadi walaupun tadi mungkin Mas Ali tidak menganggap bahwa Mas Ali adalah konten kreator, tapi kita sebagai audiens melihat aktivitas yang dilakukan tuh ya inilah konten kreator ya gitu. Tapi sebelum itu sebenarnya kan konten kreator itu kan bisa dibilang sebagai apa ya, personal branding ya, personal branding, atau mungkin ada juga yang menganggap bahwa itu sebuah pekerjaan gitu. Tapi kan namanya konten kreator kan itu tidak lepas dari memikirkan ide, memikirkan cara, memikirkan personality untuk mendeliver ke audiens bahwa aku adalah seorang seperti apa gitu. Nah kalau Mas Ali sendiri, deskripsi dari Mas Ali kalau untuk persona yang dibangun itu seperti apa Mas? Yang pertama mungkin aku mengoreksi sedikit, maksudnya personal branding itu sendiri, content creating itu sendiri gitu. Oke, nah Ya, ini Mas bagus Dimas nih. ya. Maksudnya Aku lagi mencerna ya. Ayo, terusin. Susah ya pertanyaannya ya? iya agak Susah di itu ya? enggak. Hmm. Ya itu pertama itu, yang kedua sebagai konten kreator yang malas ya. Aku kalau memang disebut konten kreator, karena menurutku aku kan membuat konten untuk mengarsip sebenarnya. Oke. Fokusku adalah mengarsip peristiwa yang dimana aku tuh pelupa Mas. Jadi dengan apa ya, mengarsip beberapa cerita, mungkin dari ada berbentuk video, ada berbentuk foto, ada yang tulisan bahkan di X gitu, atau bahkan di Facebook kalau sempet gitu. Itu semua menurutku cuma pengarsipanku aja gitu, bahwasanya aku punya arsip ini, di tanggal ini aku memikirkan hal ini, atau setahun yang lalu ternyata aku sebahagia ini, atau bla 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 gitu, yang dimana ternyata dulu itu outputnya buku pertamaku itu dari situ gitu. Aku sadar ketika Oke. tulisan di medsosku itu ternyata bisa dibukukan. Nah, itu yang akhirnya tak lanjutkan dengan bentuk arsip-arsip yang lain. Aku mencoba video, aku mencoba kalau foto seperti apa. Dulu sempat ngilustrasi juga gitu. Tapi sekarang fokusku hanya di video dan bercerita aja sih. Sebagai semangatnya ngarsip sih, Mas. Mungkin sedikit ke belakangnya tadi Mas, waktu Mas menyebut tentang kayak ya personal branding dengan konten kreator tuh beda. Padahal itu sebenarnya kan kalau dari asumsi awamku, konten kreator itu memang adalah wujud dari personal branding seorang gitu. Oh, ya. Gimana Ya, kalau dari Mas Ali? kalau tadi ya aku membedakan konten kreator ya konten kreator,
bukan content creator sih. Personal branding itu kan proses personal branding. Ya. Kalau content creating ya proses membuat konten gitu kan. Sebenarnya dalam bahasa di bahasa Indonesiain aja udah sangat beda gitu loh. Nah, maksudnya dari literate dari arti dasarnya aja sudah sangat beda gitu. Tapi kenapa banyak orang yang membuat itu satu paket karena Ya. memang personal branding itu bisa menjadikan content creating itu lebih punya value karakter dan itu sangat mendukung untuk proses membuat konten itu sendiri. Sehingga aku sendiri pun ketika harus mengisi sebuah kelas konten kreator gitu, yang pertama aku ajarkan adalah mengenal diri sendiri dan itu nantinya bisa ketika dia mau ngulik, itu jatuhnya nanti personal branding dulu. Oke. Saling dua yang saling apa ya, mereka berkelindan tapi saling mendukung satu sama lain gitu. Kalau Mas Dimas ada yang mau disamain? Ya, pertama kalau sederhananya Ya. konten kreator secara bahasa yaitu profesi. Kan Oke. pekerjaannya content creating gitu Ya, ya, ya. memproduksi, membuat sebuah konten. Yang bikin namanya content creator, sesederhana itu Ya. sebenarnya. Hmm. Nah, personal branding itu kalau bahasa umumnya sebenarnya adalah reputasi seseorang. Kan ada reputasi produk, ada reputasi merek gitu ya. Nah, ada kata personal berarti reputasi yang mengacu ke seseorang. Oke. Kalau yang tadi disampaikan Mas Eli itu cara aku juga belajar di kelas menulisnya Mas Ali. Jadi Ya. yang pertama diajarkan itu nulis itu dari yang paling dekat. Nah, seringkali kita pas mau bikin sebuah tulisan konten itu kan sebenarnya dimulainya dari nulis. Ya. Nah, kadang kita terlalu jauh pas mau tiba-tiba ngomongin tentang keputusan MK gitu. Nah, itu jauh banget Ya, gitu loh. benar. Nah, ditarik dari yang paling dekat sejauh bukan sejauh apa, sedekat apa kita mengenal diri kita. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa kita ceritain, mulai dari yang kita sukai, yang nggak kita sukai, apa yang kita bisa, apa yang kita pengen. Makanya makin kesini konten-konten di sosial media itu cenderung mengarah ke konten-konten yang personal. Karena manusia itu diciptakannya unik, nggak ada satupun yang sama, ya kan? Ya. Saudara kembar pun sebenarnya punya cara berpikir, cara ngambil keputusan yang beda. Ya. Artinya setiap manusia itu punya jalan ceritanya masing-masing. Nah, seringkali terlalu jauh pengen nyeritain jalan cerita orang lain gitu loh. Padahal ketika kamu fokus kenal dirimu, terus kenal sekitarmu, banyak banget hal yang bisa diceritain. Sehingga kalau ditarik ke pertanyaanmu, konten kreator itu ya sesimpel itu pekerjaannya. Personal branding itu reputasi apa, cerita dan karakter seperti apa yang pengen kamu tampilkan. Apakah kamu tipikal yang simple to the point atau yang senang dengan hal-hal yang sastra itu kan cenderung tidak langsung gitu ya, atau memaparkan sesuatu dan seterusnya. Oke. Maka personal branding terbaik itu yang berbasis ke kompetensi apa yang kamu miliki, karena setiap orang itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Oke. Berat ya Teh ya? Berat. Nah, tapi apa ya? bagus ya, tapi bagus. Setelah ini aku akan ada pertanyaan lagi yang Ya, lebih menjurus. sebenarnya kan itu aku ngomong berkelindan karena itu saling mendukung, Mas. Ya. Proses personal branding akan bagus jika didukung, didiseminasi, ya kan? Personal brandingnya itu didiseminasi dengan konten, sehingga orang mengenal dia, citraan dirinya itu terlihat dari personal branding itu, dari kontennya itu. Jadi balik lagi ke personal branding. Nah, personal branding itu nanti membuatmu bisa gampang untuk membuat konten itu. Muter sebenarnya. Ya. Kalau aku ya. Jadi emang saling benar-benar saling kayak berkorelasi, beriringan. Kayak pedal sepeda. Ya. Jadi pedal sepeda itu kalau kamu dorong, Ya. ya kan, yang sebelah sini akan naik, Ya. yang sebelah sini dorong ini akan naik. Jadi personal branding sama content Oke. creator itu kalau di konteks ini sebenarnya dia akan saling mendukung. Misalnya gini, gimana cara terbaik menceritakan dirimu itu ternyata bukan tentang nama saya Fatah kerja di sini, nggak gitu kan? Ya. Karena itu kayak lamaran pekerjaan. Ya. Tapi kalau kamu menceritakan keseharianmu sebagai seorang Fatah itu ngapain aja, orang itu jadi merasa mungkin interest, pengen tahu, atau ngerasa wah ini kayak aku juga ya gitu. Jadi yang diceritakan itu bukan dirimu, tapi apa yang lagi jadi perhatianmu. Yang sebenarnya itu refleksi dari apa yang kamu gelisahkan gitu. Yap. Gitulah.
Amazing. Amazing iki mudeng apa mubeng. Gue sing quotable pokoknya pas Dimas ya. Aku sing bulet-bulet ya aku. Nah, berarti next ke berikutnya. Jadi kan apalagi daerah sekarang ya. Daerah sekarang kan memang konten kreator menjadi salah satu profesi yang diimpikan banyak sekali orang gitu. Nah, tapi kan memang tadi sempat di-mention juga bahwa konten kreator itu kadang dia itu mungkin dalam tanda petik belum begitu menyadari bahwa pentingnya mengkorelasikan ini, sehingga konten kreator yang ada saat ini yang memang dia tuh pengen jadi konten kreator lagi bangun, akhirnya dia menggunakan template-template yang memang udah ramai di banyak hal itu kan yang terjadi sekarang kan. Template kayak gini banyak dipakai konten kreator yang lain, yaudahlah aku tak pakai template kayak gini aja gitu, sehingga dia sangat berharap untuk FYP atau untuk viral, tapi ternyata itu susah untuk ditembus gitu. Nah, berarti kan perlu ada identitas yang berangkat dari personal branding tadi untuk menyampaikan sesuatu agar konten yang dia bikin berkarakter dengan si konten kreator ini kan gitu kan. Nah, kalau dari Mas Ali sendiri, proses pencarian itu kan berarti kan kayak mungkin dia belum menemukan proses pencarian yang memang aku harusnya gini loh gitu, aku harusnya punya kayak gini loh gitu, biar konten aku bikin tuh aku banget itu kalau dari Mas Ali ada semacam insight atau apa gitu nggak? Kalau aku pertama ya Mas ya, untuk konten creating itu selalu di awal itu aku selalu menanyakan objektifnya apa. Oke. Kalau mau rame ya udah ikut template tadi. Oke. Kalau mau ngumpulin gitu loh Mas, ngumpulin followers dulu, mengumpulkan modal gitu, Ya. impresi dan lain-lain, karakter nanti menyusul. Oke. Dan konsistensi dulu, sehingga konten creating bagi dia itu tidak berat gitu. Karena itu PR juga Ya. untuk seorang konten kreator. Makanya Mas Dimas bikin 100 hari 100 reel kan. Iya. Wow. Nah, yang masih bolong-bolong itu. yang masih bolong-bolong karena itu sulit, Mas. Iya. Nah, melakukan itu bebarengan, kamu mikir karakter kontenmu harus gimana dan konsisten dan ikut template itu adalah tumpuk-tumpuk dan itu adalah hal yang sangat berat akhirnya gitu. Jadi menurutku objektifnya apa? Kalau objektifku kan pengarsipan. Ya. Jadi aku yang paling nggak ikut algoritma menurutku ya Mas. Iya. Karena aku tahu kayak sehari 2 hari bolong itu nggak bagus untuk algoritma. Ya. Tapi kan aku cuek. Ya. Atau kadang aku pakai teks, kadang aku enggak. Itu kan tidak konsisten. Ya. Nah, itu maksudku kontenku itu aku ngomong aku adalah kalau dibilang konten kreator ya konten kreator malas itu karena aku niatku ngarsip toh. Kalau pengen rame biasanya ada endorsean gitu. Jadi aku harus manasi konten ya kan, biar nanti endorseannya itu tidak mengecewakan ekspektasi. Jadi balik lagi ke objektif. Jadi tiap konten itu tak treatment berbeda. Ini ngarsip aja gitu. Kalau pas waktu-waktu ngarsip gini, ya aku nggak akan deadline aku harus kayak gini, besok aku harus bikin dan lain-lain. Jadi santai banget gitu. Tapi kalau udah ada Mas ini ada produk untuk, nah itu baru 3 hari sebelumnya itu aku manasi konten, manasi akun tuh. Menyesuaikan ya. Sangat menyesuaikan kalau aku. Ya. Nambahi dikit, ini mungkin rumusan yang bisa dipakai di profesi apapun sebenarnya. Biasanya kita melakukan 3 hal kata kuncinya: strategis, idealis, atau pragmatis. Biasanya mulainya dari idealisme. Idealisme ya pengenku gini, yakinku gini, itu idealisme. Kalau pragmatis itu cenderung ke market driven atau tadi misalnya KPI-nya FYP itu udah ada rumusnya tinggal diikutin misalnya gitu kan Mas ya. Template-nya gini misalnya, itu pragmatis. Nah, kalau strategis itu ngerti kapan harus idealis, ngerti kapan harus pragmatis. Dan itu kalau yang sekarang coba tak lakukan dengan nge-challenge 100 hari 100 reels itu, sebenarnya aku pengen ngerti pressure-nya kayak apa sih gitu. Nah, pressure yang paling berat itu ternyata bukan urusan sempet atau enggak, tapi lagi sehat apa enggak. Karena kalau lagi sehat tuh lagi enggak sehat itu kayak
secanggih apapun HP-nya, kalau baterainya habis ya habis, ngono gitu. Nggak bisa diapa-apain. Nah, balik ke 3 hal tadi, kalau urutannya benar, maka strategis, idealis, sama pragmatis disingkat jadinya SIP gitu. Ya kan. Tapi kalau dibalik, Jadi toh, nek Mas Dimas ya dadi. kalau dibalik itu biasanya jadinya peace. Peace dalam artian bukan peace damai ya, tapi peace yang cenderung ke nanti bakal chaos pada akhirnya. Karena pragmatisme itu pada akhirnya akan kemakan kayak bikin monster gede, yang monster itu akhirnya makan dirimu sendiri. Mungkin kecapean secara energi, atau nanti tadi kedriven banyak hal yang kemudian harus manut orang lain. Walaupun itu laku gitu loh. Nah, balik lagi memang KPI-nya apa? Terus ora apa-apa. Emang Ternyata bukan kecelakaan ya. mobil sampah. Polisi tidur. Aman. Saya mana tadi? Itu pragmatis. Oh ya gini. Jadi kalau pragmatis itu sifatnya lebih banyak terpengaruh faktor eksternal. Oke. Sebenarnya lebih cepat laku gitu loh, lebih cepat karena sudah terbukti, sudah teruji, tinggal ngikuti gitu loh. Nah, kemudian kalau idealis itu bisa nggak bisa, tapi waktunya lebih lama. Nah, ini bagian ini yang kadang nggak semua orang kuat, nggak semua orang diciptakan untuk jadi empu gandring gitu loh, yang dia tahan untuk bertapa berhari-hari, menempa berhari-hari gitu. Nah, kalau yang lagi coba aku lakuin adalah ngukur berapa persen sih idealismeku, berapa persen sih pragmatisku. Katakanlah kalau tadi ngejar setiap hari posting itu gampang, tinggal nyari quote lama di posting gitu loh. Atau sesederhana hari ini ngapain sama anak terus diposting jadi real, sah nggak? Sah, tapi tetap ada kegelisahan yang rasanya pengen kudu sing kuwi sih ngono gitu. Nah, tarik ulur antara itu nyata, yang tadi sebenarnya di jalan juga lagi pikiran itu, yang namanya sweet spot itu belum tentu tepat di tengah. Tapi di titik sebelah mana, di porsi sebelah mana yang relate dengan naturalnya kita. Nah, naturalnya kita beda-beda. Kamu bangun pagi itu bilang pagi jam berapa? Jam 8. Nah, Mas Ali jam berapa, aku jam berapa, beda-beda. Dan semuanya punya ukuran sebenarnya di semua hal itu berbeda-beda. Jadi balikin lagi ke situ. Oke. Rumusnya SIP, Strategis, idealis, pragmatis. pragmatis. Oke. Terkait tema konten kreator ini ya. Mungkin aku ada pertanyaan penutup gitu. Pertanyaan penutup yang memang mewakiliku dan semoga juga bisa relate dengan audiens gitu kan. Terkait kayak saat aku pribadi sedang membuat konten, ya terutama untuk Mirati misalkan. Jadi betapa susahnya gitu kan untuk menentukan sebuah tema konten. Setelah tema konten kita harus memikirkan visualnya jadi kita udah harus memikirkan captionnya. Jam tengah malam kita bikin caption, kok jelek, hapus lagi. Tapi besok pagi kok masih jelek lagi, hapus lagi. Akhirnya sampai di nemu titik yang kayak luweh gitu. Yaudahlah, dengan apa adanya kita posting gitu. Nah, sebenarnya yang pengen aku tanyain adalah konten yang bagus itu seperti apa sih, Mas Ali? Konten yang bagus. Konten yang bagus kalau apa ya? Kata-kata yang sering disadur terus-menerus itu kan, karya yang bagus adalah karya yang selesai. Tapi kan selesai belum tentu tepat atau belum tentu sesuai keinginan. Menurutku sih kalau bikin konten ya, bagus atau tidaknya itu kalau aku balik lagi, pertama itu ke objektifnya, pengennya apa. Kalau memang pengen yang dikejar tuh konsisten dulu, nggak apa-apa, bagus atau jelek itu nanti aja gitu. Jadi dibikin dulu sehingga ada yang dievaluasi. Nah itu kayak ketika di kelas menulis ada seorang penulis tuh bilang kalau tulisan jelek itu bisa diedit, yang nggak bisa diedit itu tulisan kosong, ya kan. Tulisan jelek itu masih bisa diedit, mas. Maksudku itu bisa diterapkan di konten, bahwasannya konten jelek itu masih bisa diperbaiki gitu. Tapi konten yang nggak ada nggak bisa diperbaiki, ya. Jadi
Kalau memang kesulitan itu menurutku bikin-bikin aja. Penilaian orang itu hal yang tidak bisa kita apa namanya kontrol. Tapi menurutku kalau mentah-mentah make itu kita egois gitu. Menurut kompas moral kita aman dan menurut kita ini tidak apa. Aku pengen niatku baik untuk mempublis bahwasanya Wirati sudah buka gitu. Ya apa salahnya gitu. Maksudnya selama tidak berseberangan dengan etis, moral dan lain-lain ya aku kira aman-aman aja Mas. Kecuali kamu cuma hanya takut dikomentarin orang ya. Nah itu kan hal berbeda. Sebenarnya gini, itu kan perasaan-perasaan yang selalu muncul Mas. Jadi kayak apa namanya, mungkin ada ini kan aku Ya akhirnya mewakili. ketahuan tak masalahnya tuh. Iya. Bukan konten bagus atau tidak. Iya, jadi sebenarnya Tapi gini, apakah gimana? konten yang aku bikin itu bisa diterima atau enggak? Karena mungkin gini ya, aku pengen kayak semoga ini bisa terima oleh banyak orang gitu misalkan gitu. Atau mungkin aku adalah orang yang lagi ngerintis untuk membuat banyak konten agar mungkin nantinya harapnya bisa jadi konten kreator gitu kan. Terus kayak aduh kontenku nanti gimana ya, diterima nggak ya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan bagian yang akhirnya dan menurut pengalamanku juga malah nunda waktuku untuk akhirnya bisa posting. Aduh tak undur lah, besok pagi aja mikirnya. Overthinking. Nah mungkin itu salah satu bahasa Mas Dimasnya itu. Membuat konten untuk semua orang berarti tidak membuat konten untuk siapapun Mas. Sama dengan Mantap. menulis untuk semua orang itu berarti tidak menulis untuk siapapun. Oke. Satu orang aja. Kamu pengen buat untuk siapa? Nah, kalau di prosesnya Mas Dimas di branding mungkin ada namanya persona buyer ya. Mm-mm. Kalau ini ngomongin marketing ya. Iya. Nah, itu maksudnya kita kan semua pengen ya produk kita dicoba dan Iya. dibeli oleh semua orang. Tapi kan itu akhirnya nggak bikin kita nggak jelas mau ngapain. Oke. Konten juga kayak gitu. Buat siapa? Buat siapa? Persona buyer aja. Kalau lebih enak lagi kalau persona buyernya adalah dirimu sendiri. Yang penting kamu puas dengan kontenmu, kamu senang, udah selesai. Dengerin ya. Dengerin. Anda yang dengerin. Kok aku sih aku tuh ya Mas mewakili barangkali ada Iya, aku teman-teman setuju. yang relate. Jadi kalau ditarik secara harfiah, konten artinya kan isi. Ya. Nah, tinggal kamu mau ngisinya pakai apa. Nah, isi itu kamu tujukan ke siapa. Nah, seringkali pola ini kayak dibilang klise, tapi sebenarnya akhirnya ke situ. Kayak sebenarnya kalau kamu mau ngajak makan ke anakmu, ke istrimu, ke ibumu, pasti caranya beda tuh. Iya. Nggak mungkin dengan satu kalimat bisa ikut semuanya kan. Iya. Atau misalkan, "Weh, makan yuk." Oh, enggak sopan dong ke ibu. Pakai anakmu, Iya. anakmu bilang, "Pak, nggak sopan Pak." Gitu. Oh iya benar. Nah, terus iya makan anak sopo. Terus kalau aku ukurannya mirip dengan Mas Ali tadi karena aku mempraktekkan yang diajarkan Mas Ali juga bahwa konten yang bagus itu yang bikin kamu seneng, bikin kamu bahagia. Saya Karena- pribadi dulu. Iya, karena Oke. kalau kamu bahagia, kamu mau melakukannya lagi. Oke. Dengan kamu melakukannya lagi, maka akan banyak percobaan. Nah, ketika sudah banyak percobaan, sebenarnya otomatis sudah ada yang bisa dibahas. Oh, yang ini berhasil, yang ini enggak, yang ini kurang, yang ini aku ngerti kurangnya di mana, yang ini enggak ngerti. Akhirnya kita memetakan. Ya. Nah, kalau sudah banyak percobaannya, maka baru bisa dipilah dan dipilih. Terus mana yang mau dilanjutkan? Yang lama-kelamaan sebenarnya kita mengerucut. Sama kayak kamu sebelum bikin Wirati kan udah mencoba banyak hal. Ya. Bikin ini, bikin itu, usaha ini, usaha itu, Ya. kerja ini, kerja itu, sampai Ya. akhirnya kamu menemukan kan Hmm. di part mana yang itu menjadi kegelisahanmu yang ternyata juga dirasakan menjadi kegelisahan banyak orang. Ya. Yang biasanya di part itu baru ngomongin tentang benefit yang mengikat kedua belah pihak. Benefit kamu ngerasa bahagia, orang yang menikmati produkmu juga merasakan hal yang sama. Yang akhirnya dua-duanya mau melanjutkan. Akhirnya itu yang menjadikan sebuah brand itu kemudian hidup, mengalir, bertumbuh karena ada dua pihak yang saling merawat adanya brand ini hidup terus. Itu juga mungkin mirip misalkan ini kacamata brand, ini kacamata konten kreator. Sebenarnya akan mirip juga case ini sebenarnya ya. Saling Iya, mendapatkan ya benefit tadi lah bahagia. saling mendapatkan benefit. kayak pedal tadi. Oh ya. Kamu bahagia nggak minum Wirati, Mas?
Ya Mas rambayar kok. Enak rambayar. Oke, jadi Oh Jadi- tapi iya, iya. ini Honest review. honest review sangat honest review gitu. Mungkin minuman enak itu banyak Mas, oke. tapi minuman yang ngangenin tuh dikit. Dan Wirati salah satu yang ngangenin. Aduh, jangan gitu Mas. Ntar dikira endorse. Enggak. Ini Iya kan? beneran ini Bukan endorse. jujur. Oke, terima kasih. Jadi aku sedikit bikin kesimpulan ya. Nanti habis ini kita bahkan bikin sekali lagi tapi dengan bahasan yang beda gitu. Kesimpulannya itu terkait untuk bikin konten kreator sebenarnya itu kayak berarti cara simpelnya adalah udah kamu bikin dulu aja apa yang kamu suka buat, nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu kayak mikirin nanti ada orang suka atau enggak, asalkan dari konten ini kamu suka dan tidak ada atau tidak bersentuhan dengan etik dan moral, itu upload aja gitu. Lama kelamaan akan ketemu secara nggak langsung ya, setelah mungkin upload kayak puluhan konten atau mungkin berapa ratus konten, lama-lama akan ketemu benang merahnya, ternyata aku di sini gitu. Baru nanti setelah itu mungkin kalau misalkan mau nerapin rumus SIP tadi, SIP tuh tadi Apa yo? eh, Apa yo? sistematis, Strategis oh ya, strategis, terus Idealis. idealis dan pragmatis. dan pragmatis. Gitu. Strategis, idealis dan pragmatis itu juga melalui bagus. Tapi memang mungkin tetap cara paling aman dan cara paling bisa dilakukan oleh semua orang saat ini adalah menurut Mas Ali tadi di awal. Udah mendingan kita posting dulu aja, jalan dulu aja dengan apa yang kita suka. Kalau orang lain suka itu bonus. Kalau nggak suka, yaudah yang penting aku suka dulu gitu. Karena kalau misalkan kita membuat konten dan mengharapkan orang semua suka, berarti sama aja kita nggak membuat konten. Apa? Sama aja kita Ikut kelas saya. Iya, Sekarang mau bikin quote. aku masih belum bisa bikin kuat ya ternyata. Tapi pasti teman-teman paham lah ya gitu. Tahu nggak? Kasih Apa? PR, kasih PR. Tahu nggak? Yang tadi sepersekian detik kamu lakukan, itu kamu nggak jadi dirimu. Kamu pengen seolah-olah aku pengen bikin quote kayak entah kayak aku, bener nggak? Aku kejebak di dalam situasi itu. Iya, Masya artinya Allah. personamu itu jadi geser Iya. dan kamu ragu-ragu untuk ngomong nyampe nggak. Nah itu yang kadang terjadi. Padahal harusnya aku pakai Udah pakai caramu aja. Cara-caraku aja ya. Rempah. gairah. Oke, Wow. terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Dimas, Mas Ali. Kita akan bahas di Beratak berikutnya. Bye bye.